Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CTP Angkatan 9 kelas 6 kelompok 2. Saya Febi Fikraningrum. Sebelah kiri saya Budian, sebelah kanan saya ada Bu Nurul, sebelah kanannya Bu Nurul ada Pak Arif. Kami di sini akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu coaching dalam supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budian, Pak Arif. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti harus dimunculkan ketika melakukan coaching antara coach dan coachee. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, kompetensi inti coaching itu kan ada 3. 1, presence atau hadir penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, nanti pertanyaan berbobot. Itu nanti yang akan saya amati ketika coaching berlangsung. Kemudian di akhir kegiatan nanti kita akan ada refleksi dan umpan balik dengan coach. Baik, untuk hari ini coachnya siapa, coachingnya siapa? Saya jadi coach, Pak Arif yang jadi coach. Berarti hari ini yang saya amati adalah Budian. Baik Budian, sebelum melakukan coaching kita bicara-bicara sebentar ya. Budian, nanti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ketika coaching? Itu Bu, saya ingin dibantu untuk kompetensinya di pertanyaan berbobot. Di pertanyaan berbobot. Apa alasan Budian kok ingin saya itu membantu Budian mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kalau boleh tahu? Ya, seperti ini Bu. Saya jadi ingin menggali dari masalah yang coaching. Itu saya ingin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, saya bisa membantu coaching untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti nanti yang akan saya amati adalah pada saat Budian mengajukan pertanyaan berbobot dari jawaban coaching gitu ya. Nah, menurut Budian, indikator ketercapaian yang ingin Budian capai berkaitan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu apa? Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu indikatornya, yaitu mendengarkan tadi ya. Jadi bisa membantu coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, ingin membantu coaching bisa menyelesaikan masalah. Apa harapan yang ingin Budian dapat pada saat observasi kita lakukan hari ini? Jadi harapannya saya bisa membantu coaching menyelesaikan masalahnya. Jadi masalah yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Oke, berarti itu harapan Budian ya dari kegiatan coaching hari ini. Baik, setelah ini silakan Budian dan Pak Arif melakukan coaching. Saya akan mengamati. Oke, gitu aja ya. Setelah ini baik langsung coaching dengan Pak Arif. Oke, silakan monggo Budian sama Pak Arif. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Budian. Mumpung kita bertemu, mungkin ada masalah yang bisa saya bantu? Iya, ini ada beberapa hal. Tadi baru saya alami tadi pagi Bu. Jadi setiap hari Sabtu itu Sabtu dan Jumat itu saya mengajar di kelas rendah. Sedangkan di dalam dunia SD ini ada hal yang baru bagi saya. Nah, ketika saya dulu mengajar anak-anak yang di kelas tinggi SMP SMK, sekarang mengajar di SD, apalagi di kelas rendah, di kelas 1, 2, dan 3 itu saya agak kerepotan untuk mengendalikan anak seperti apa, itu agak kerepotan Bu. Jadi kadang saya ajar mereka yang berlarian, ada yang mau keluar, ada yang bicara, jadi saya bingung bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu Bu. Berarti masalah anak, jadi Bapak kurang bisa mengendalikan anak seperti itu ya? Iya, betul sekali. Jadi tujuan dari coaching ini apa kira-kira? Tujuannya saya ingin tahu bagaimana caranya, mungkin dari pengalaman jenengan atau mungkin dari rekan-rekan yang lain, nanti bagaimana caranya agar anak-anak kelas 1
1, 2, 3 itu bisa fokus ketika belajar dan tidak meninggalkan itu loh, dalam pendidikan anak itu sesuai dengan kodratnya, tetap sesuai dengan kodratnya anak bermain, tapi juga pendidikan materi yang kita berikan juga bisa sampai pada anak, seperti itu. Oh ya, jadi masalah pengendalian anak. Iya. Mungkin dari anak-anak itu sendiri, mungkin karakteristiknya bagaimana untuk keterampilan anak itu dari segi motorik atau gimana? Kalau menurut saya anak-anak itu lebih cenderung ke motoriknya, karena mereka itu aktif banget ketika pelajaran. Bahkan ketika suruh menulis pun ada yang nulisnya sambil di belakang, sambil di atas meja dan sebagainya. Jadi menurut saya hiperaktif itu yang kadang membuat saya agak bingung juga mengajar anak-anak di kelas rendah. Seperti itu, Bu. Beda dengan anak yang di kelas tinggi. Ketika anak di kelas tinggi itu kan kita ajar, mereka sudah tahu maksud kita, mereka sudah tahu konsep sekolah belajar seperti apa. Sedangkan anak-anak di kelas rendah itu mungkin mereka pikirannya masih bermain. Itu yang saya masih agak sulit untuk memasuki dunia mereka. Seperti itu, Bu. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa anak itu susah dikendalikan. Nah, kira-kira rencana Bapak untuk mengatasi hal tersebut apa? Rencana saya tentu yang pertama berkolaborasi dengan wali kelas, karena memang wali kelas itu kan yang berperan aktif di dalam kelas tersebut, di kelas rendah khususnya kelas 1, 2, 3. Terus yang kedua, saya mencari referensi dari teman-teman sejawat yang lain yang juga di kelas yang sama, terutama di guru-guru mapel, karena guru mapel kan satu minggu yang ketemu sekali. Beda kalau dengan guru kelas yang setiap hari bertemu dengan anak. Nah itu mungkin. Terus yang ketiga, nanti mungkin kalau jenengan punya pengalaman, mungkin bisa saya gunakan sebagai referensi saya. Seperti itu. Iya, terima kasih. Tadi anak-anak kan aktif ya, jadi motoriknya yang bermain. Mungkin bisa diberikan permainan-permainan. Jadi kalau anak-anak itu misalnya hanya diajak beberapa tugas atau apa, mungkin anak-anak itu bosan, Pak. Jadi Bapak itu harus melakukan pembelajaran itu dengan apa? Menggunakan motoriknya. Jadi anak-anak itu bisa belajar, jadi bisa lebih fokus. Terus untuk rancangan pembelajarannya kira-kira bagaimana? Kalau untuk perancangan pembelajaran selama ini yang saya praktekkan, karena saya mengajar agama, itu terkadang seperti praktek sholat, praktek wudhu, terkadang saya ajak jalan-jalan untuk tadabbur alam, untuk melihat alam sekitar, terkadang juga di mushola atau di masjid terdekat. Nah, cuma anak-anak itu seringkali fokusnya hilang. Jadi fokus anak-anak itu pertama pas rendah itu fokusnya cepat hilang. Sekarang fokus, nanti sebentar lagi ada yang lari ke sana lagi kemana gitu. Jadi memang agak sulit untuk mendalami karakteristik mereka satu persatu. Ditambah lagi ya karakteristik anaknya yang macam-macam. Di kelas saya itu ada sekitar 20 anak yang kelas 1. Jadi ketika mereka keluar dari kelas itu semburan, saya bingung kadang, Bu, seperti apa penanganannya. Seperti itu, Bu. Nah, untuk masalah pengendalian tadi Bapak bilang pengendaliannya sulit. Nah, kira-kira cara Bapak bagaimana untuk mengendalikan anak yang susah diatur itu tadi? Cara yang selama ini saya gunakan, yang pertama saya ajak ngomong pelan-pelan dulu, saya kasih arahan sedikit demi sedikit. Setelah itu saya juga tidak lupa mengajak wali kelas untuk ikut serta membantu saya kaitannya tentang pengendalian anak itu, bagaimana anak-anak itu kesehariannya kan sama wali kelasnya. Otomatis wali kelasnya tahu seluk-beluk anak itu perannya seperti apa, tingkahnya seperti apa. Kalau si ini seperti ini, nanti penanganannya seperti ini. Jadi tentu dengan wali kelas itu sangat intens dulu komunikasi saya. Bagus, Pak. Mungkin kemarin saya dapat pengalaman ya, itu tentang mindfulness. Mungkin itu bisa diterapkan untuk mengatasi atau mengendalikan anak-anak yang susah diatur. Bapak pernah dengar nggak untuk mindfulness? Apa itu pernah dengar nggak? Iya, mindfulness dulu kemarin pernah saya laksanakan minggu kemarin saya laksanakan, tapi tidak di kelas rendah. Saya laksanakan di kelas 4 dan 5, dan alhamdulillah efektif. Yang seawalnya anak-anak itu bercanda dengan temannya, lari-larian,
Saya coba ajak mindfulness selama 5-10 menit. Setelah itu walaupun kata-kata yang saya utarakan tidak kata-kata sedih, tapi kata-kata motivasi, ternyata banyak yang nangis. Itu yang saya ada belum. Anak sekian kok bisa menangis saya gitu. Padahal yang saya ucapkan itu kata-kata positif tentang motivasi. Tarik nafas kalian, salurkan ke semua tubuh kalian. Rasakan energi-energi yang ada di sekitar kalian, rasakan energi positif berkembang di dalam diri kalian. Itu ternyata membuat mereka menangis. Akan tetapi hasilnya setelah proses itu selesai, anak-anak bisa lebih plong katanya, bisa lebih rileks, bisa lebih tenang. Yang tadinya lari sekarang sudah bisa duduk dengan tenang, tidak geyal-geyal kesana sini. Seperti itu, Bu. Baik. Kira-kira untuk kegiatan mindfulness ini jika diterapkan di kelas rendah yang tadi Bapak mengalami kesulitan untuk pengendalian diri, itu kira-kira efektif tidak? Nah, kalau itu belum saya coba, mungkin nanti dalam waktu dekat akan saya coba untuk di kelas rendah, tentu dengan pendekatan yang berbeda mungkin Bu ya. Insya Allah itu cara saya coba akan lakukan juga. Itu sudah dalam rencana saya, cuma saya masih mencoba meracik cara yang efektif yang digunakan untuk pendekatan di anak-anak kelas rendah. Nah, kalau menurut jenengan, sepengalaman jenengan itu bagaimana untuk melakukan itu di kelas rendah? Menurut saya itu ya, kalau menangani anak yang aktif gitu ya, kalau saya itu lebih saya fokuskan ke anak itu. Jadi anak itu saya beri perhatian khusus. Jadi saya harus mengamati anak itu sukanya di apa. Mungkin kalau dia sukanya tentang gerak, saya bisa memberikan materi-materi itu dengan misalnya saya ajak praktek langsung, jadi menggunakan motoriknya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang dia suka. Mungkin dia sukanya teknologi, kita juga harus menyesuaikan kesukaannya. Jadi dengan kita memberikan apa yang dia suka itu bisa apa ya, mengefektifkan. Itu Pak. Jadi rancangan Bapak kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak? Insya Allah untuk rencananya itu akan saya laksanakan minggu depan. Jadi minggu depan akan saya laksanakan dengan pelan-pelan mungkin ya, karena jam saya di kelas rendah itu di hari Jumat dan Sabtu. Rencana saya di hari Jumat dan Sabtu akan saya laksanakan untuk anak-anak kelas rendah 1, 2, dan 3. Seperti itu, Bu. Saya tunggu Pak. Untuk kabar selanjutnya bagaimana? Siap. Mungkin itu saja Pak Arif. Mungkin dari obrolan kita mungkin sudah ada gambaran yang jelas mungkin. Ya, alhamdulillah ada beberapa poin yang saya dapatkan tadi ya, dari arahan panjenengan dan juga dari sudut pandang panjenengan tadi. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah mendapatkan beberapa cara nanti untuk saya praktekkan di minggu depan. Terima kasih Bu Dian ya. Sama-sama, saya tunggu kabarnya Pak Arif. Iya. Baik, terima kasih Bu Dian dan Pak Arif, coaching yang luar biasa. Tepuk tangan untuk jenengan berdua. Baik, dari coaching tadi saya sudah melihat bahwa alur deltanya itu sudah nampak dengan sangat jelas ya, mulai dari coaching menyampaikan tujuan, kemudian identifikasinya, kemudian menyampaikan rencananya, aksinya itu bagaimana sampai pada tanggung jawab kapan melaksanakan. Itu sudah nampak di alur deltanya pada coaching. Nah, sekarang kegiatan saya itu dengan coach, dengan Bu Dian ya. Pak Arif cukup mendengarkan saja. Baik Bu Dian, menurut Bu Dian bagaimana tadi pandangan Bu Dian tentang perform atau kegiatan coaching yang sudah Bu Dian laksanakan berkaitan dengan kompetensi pertanyaan berbobot? Baik, dengan saya memberikan pertanyaan berbobot tadi ya, Pak Arif sudah bisa memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang terjadi. Iya. Oke. Berarti pada saat coaching tadi Bu Dian sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot gitu ya dari jawaban-jawaban Pak Arif ya. Iya. Baik. Kemudian apa yang membuat Bu Dian itu bisa memberikan penilaian pada diri Bu Dian sendiri seperti itu? Apa dasarnya? Bisa disampaikan ke saya?
solusi dari masalahnya itu. Jadi dengan memberikan pertanyaan terbuka itu bisa menyelesaikan masalah kunci dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Oke, betul. Jadi ya kemudian dengan menyampaikan pertanyaan terbuka dalam arti mengikuti apa yang disampaikan kunci itu ternyata lebih mudah untuk stimulus, ya kan? Kalau pertanyaan berbobot itu kaitannya kan bagaimana seorang coach bisa menstimulus coachingnya dari jawaban itu sehingga memunculkan pertanyaan berbobot. Itu sudah nampak. Kemudian dari coaching tadi juga sudah ada kata kunci yang nampak ya dari coaching, yaitu berkaitan dengan kelas rendah, pengendalian diri anak, gitu ya tadi masalahnya. Kemudian mohon izin kemudian saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya tentang kegiatan coaching hari ini. Menurut saya di awal tadi kemudian sudah menyampaikan bahwa kemudian ingin saya membantu mengembangkan kompetensi kemudian pertanyaan berbobot. Dari hasil pengamatan saya dari coaching yang sudah terjadi, kompetensi kemudian itu sudah bagus. Tadi saya mengikuti bagaimana kemudian tadi masuk ke dalam jawaban-jawaban kunci, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian ketika kunci menyampaikan minta sharing pengalaman ya dalam pengendalian anak, kemudian juga sudah bisa memberikan, itu sudah sangat bagus. Nah, hanya saja kalau bisa nanti ke depannya ketika coaching lagi terjadi, seminimal mungkin coach itu memberikan tidak memberikan solusi terlalu banyak ya, munculkan lagi dari jawaban coach itu, munculkan lagi pertanyaan-pertanyaan lagi. Ketika kemudian sudah memberikan gambaran, pengalaman saya seperti ini, sudah tidak usah saya kegiatan jangan. Kalau bisa ke depannya itu kemudian bisa membuat kuncinya itu bisa memunculkan saya bisa melakukan kegiatan mindfulness. Itu catatan dari saya ya Bu Dian ya. Baik, menurut Bu Dian apa yang sudah baik berjalan dari coaching tadi? Yang sudah baik itu saat saya memberikan pertanyaan terbuka. Itu ya. Ada lagi selain itu? Sudah baik. Nah, menurut Bu Dian apa yang perlu ditingkatkan dari diri Bu Dian untuk keterampilan coaching selanjutnya lagi? Mungkin yang perlu saya tingkatkan itu untuk memicu pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Jadi saya ingin bisa luwes gitu saat mau memberikan pertanyaan, jadi nggak kaku. Gitu, iya. Nah, kalau menurut dia bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang luwes itu gimana? Contohnya saja. Untuk memberikan pertanyaan yang luwes itu mungkin dari apa yang saya dengar tadi Bu ya. Itu kan misalnya ada kata kunci, jadi dari kata kunci coaching itu saya bisa mengembangkan menjadi sebuah pertanyaan. Oke, bagus, luar biasa, berarti Bu Dian sudah tahu. Baik, nah sekarang terima kasih ya Bu Dian, sekarang saya beralih ke coaching. Nah, Pak Arif bagaimana tadi perasaan Pak Arif setelah melakukan coaching dengan Bu Dian? Alhamdulillah, perasaan saya sudah sedikit lebih nyaman ya. Saya dapat menemukan solusi dalam diri saya sendiri, tentu dengan bantuan dari pertanyaan-pertanyaan yang oleh Bu Dian. Ternyata apa yang selama ini saya butuhkan memang sudah ada, tinggal pengembangannya saja. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada mungkin kata-kata atau kalimat dari saya yang berkenan. Terima kasih Bu Dian, Pak Arif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Luar biasa pengalaman yang saya dapatkan dari proses coaching Bu Dian dan Pak Arif hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul, Bu Memi. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, hari ini kita akan praktek coaching ya. Di sini siapa yang akan jadi coachnya? Untuk hari ini saya Bu Nurul akan jadi coach dan coachingnya adalah Bu Memi. Oke, berarti saya mengamati Bu Nurul ya untuk hari ini. Iya, siap Bu Dian. Baik, sebelum saya mulai coaching hari ini, saya akan menyampaikan indikator dari coaching kita, yaitu terlihatnya alur cerita pada praktek coaching hari ini. Jadi ada tujuan, identifikasi,
rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi saya harapkan nanti saat praktek coaching kita alur ceritanya berjalan. Mungkin seperti itu Bu Nurul ya. Siap. Baik, untuk coaching kita yang ingin Ibu kembangkan apa Bu Nurul hari ini kompetensinya? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, Bu Dian. Oh, jadi Bu Nurul secara spesifik ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dari coachingnya ya? Iya. Iya. Oh, untuk indikator ketercapaian yang ingin dicapai seperti apa Bu Nurul? Untuk indikator dari kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi ya Bu Dian, itu mungkin nanti setelah adanya coaching itu nanti indikator dikatakan bahwa saya bisa atau tidaknya itu dari kunci itu dapat menyelesaikan suatu permasalahannya, seperti itu Bu Dian. Jadi nanti coach bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya Bu, dengan bantuan pertanyaan Ibu tadi. Iya, harapannya seperti itu. Baik, untuk memudahkan coach menemukan solusi, jadi harapan Ibu tadi dapat melaksanakan kegiatan coaching untuk memudahkan coach menemukan masalah ya, sehingga bisa menemukan solusi yang dihadapi seperti itu Bu ya. Nah, kalau seperti itu untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Memi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya Bu Memi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu Memi. Iya, betul. Tapi kayaknya hari ini kok kayak ruang-ruangnya kok beda ya Bu Mimi. Kayak ada sesuatu hal. Oh, iya, itu loh Bu Nurul. Saya hari ini ingin curhat sama Bu Nurul. Saya mau di-coaching sama Bu Nurul, bisa ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Gimana Bu Mimi? Gini Bu Nurul, kemarin itu saya punya pengalaman itu didatangi murid saya itu 3 anak curhat intinya beberapa hari yang lalu itu 3 siswa saya ini merasa seperti apa ya, dia nggak nyaman saat itu habis olahraga, kemudian dia lewat di kelas adik kelasnya, tiba-tiba dia itu ditarik, kemudian semacam dia apa ya, di pipinya itu cuol-cuol gitu. Nah, kemudian dia kaget, dia cerita ke saya itu dia kaget, nggak kenal kok tiba-tiba seperti ini. Itu Bu Nurul. Oh begitu. Jadi Bu Mimi kemarin diganti sama muridnya Bu Mimi. Kalau ada yang sesuatu yang tidak normal, itu kejadiannya kapan Bu Mimi? Baru saja Bu, itu pada saat setelah saya pelajaran olahraga itu hari Selasa. Sebetulnya sudah mulai hari Rabu atau Kamis, saya lupa tepatnya, itu dia menemukannya ingin curhat ya gitu. Cuman saat itu saya jam-jam penuh dari jam pertama sampai jam ke-8, sehingga saya beri kesempatan itu hari Jumat. Dari Jumat nanti saya free, kan biasanya kegiatannya jam 5. Akhirnya mereka menunggu saya dan cerita seperti itu. Dari curhatan siswa Bu Mimi, itu harapannya Bu Mimi seperti apa? Saya tuh berharap ketika mereka curhat itu kan berarti mereka menganggap ada masalah ya. Kemudian kemarin saya mencoba menerapkan sedikit restitusi tidak sempurna. Saya meminta mereka untuk bisa menemukan ketidaknyamanannya itu apa penyebabnya. Kemudian kalau kamu sudah tahu penyebabnya, kira-kira langkah yang bisa dilakukan itu seperti apa? Seperti itu dulu. Kemudian dari curhatannya siswa tersebut itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Mimi untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa tersebut Bu Mimi? Awalnya yaitu menurut saya tanya penyebab ketidaknyamanannya itu apa.
saya belum tidak kenal, kok tiba-tiba saya digitukan. Kemudian waktu sholat zuhur, ya biasanya karena tidak kenal kan ya kita biasanya cuma di anak-anak itu kok tiba-tiba itu pandangan matanya itu dan nyaman gitu loh, seperti mengintimidasinya gitu yang disampaikan. Kemudian saya tanya apakah itu sudah berlangsung lama, dia menjelaskan tidak. Kemudian sudah mencoba bicara, dia sudah mencoba bicara dengan adik kelasnya, dan yang disampaikan adik kelasnya itu bercanda gitu. Tapi kemudian dia mencoba berargumen bercanda, tapi kok seperti itu terus-terusan. Bicara kan sekali lalu selesai, tapi kok berlanjut seperti itu. Kemudian yang saya lakukan kemarin itu ketika dia juga saya tanya penyebabnya, kemudian mencoba menggali solusi dari mereka sendiri. Yang saya lakukan itu, kalau kamu merasa seperti ini, langkah yang bisa kamu lakukan apa? Dia menemukan langkah. Kemudian juga saya memberikan masuk. Terus dia juga tahu sebabnya. Ternyata sebetulnya itu adik kelasnya tidak kenal dengan dia, tetapi ada unsur pihak ketiga yang ternyata juga teman satu kelasnya. Dia tidak tahu. Kemudian saya beri solusi gini, kamu perhatikan tidak nyaman dengan dia, coba kamu boleh tidak bertanya. Saya minta untuk bertanya langsung. Intinya kan kalau merasa seperti itu kan bisa jadi temannya yang pun merasa dirinya itu bagaimana, dia merasa sebagaimana. Saya minta dia untuk menemui temannya dan menanyakan apa ada masalah. Istinya kalau ada masalah selesaikan hari itu dengan komunikasi. Berarti Bu Memi tadi sudah berusaha mendekati siswa tersebut ya, sudah berusaha juga memberikan solusi. Lalu mungkin ada rencana lain lagi untuk bisa memperbaiki itu untuk kedepannya? Oke, tadi saya juga minta dua orang temannya untuk datang. Saya tanyakan, intinya saya klarifikasi ya, itu kan dari satu sisi siswa, sedangkan yang siswa satunya belum. Saya klarifikasi ke temannya, saya kemarin bercerita seperti ini, bagaimana, dan mereka menyatakan memang ya ada seperti itu. Terus kok saya mendengar karena temanmu yang seperti ini. Terus saya mencoba menggali lagi betul tidak yang disampaikan oleh murid saya tadi, dan memang betul. Ya sebetulnya mungkin kalau di situ saya melihat ya kurang komunikasi mungkin juga karena adanya praduga, asas praduga ini seperti itu yang saya lakukan. Kemudian kalau untuk kedepannya nanti rencana saya akan memanggil yang satunya lagi, saya ajak bicara sehingga nanti setelah dua-duanya bisa saya ketahui motifnya ya kedua-duanya, kemudian akan saya temukan kedua-duanya agar mereka kedua bisa bicara empat mata sehingga masalah selesai. Tidak nyaman, kalau satu tidak nyaman itu kan di kelas itu kan lama, 1 minggu itu menurut saya aduh beban banget. Seperti itu menurut? Iya, itu sudah Bu Memi sudah melakukan seperti itu ya. Bu Memi, tadi Bu Memi juga menyinggung terkait segitiga restitusi itu ya. Dari segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Memi itu kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari yang sudah dilakukan oleh Bu Memi? Mungkin saya menanyakan dari dua belah pihak. Sementara ini kan saya baru mendapat laporan curhatan, kemudian saya menanyakan ke temannya, tapi belum kepada siswa yang bersinggungan langsung dengan masalah ini. Itu yang perlu saya perbaiki, sehingga saya harus menggali dulu masalah itu dari dua belah pihak, sehingga nanti saya bisa memberikan solusi yang terbaik membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Ya, bagus Bu Memi. Bu Memi, kalau saya boleh tahu, Bu Memi itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu pada siswa itu biasanya memecahkan solusinya atau mungkin pendekatan ke siswanya itu berkala atau bagaimana? Kalau berkala tidak ya, saya katakan insidental saja sesuai dengan kondisinya. Ketika nyaman, ya biasanya sering-seringan saja sih Bu Nurul. Ketika di kelas itu sengaja sambil mereka mengerjakan tugas itu saya juga memberikan istilahnya itu penguatan karakter ya. Penguatan karakter intinya satu kelas itu adalah saudara, sama, semua mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang saya materikan, itu yang saya sampaikan. Kemudian ketika mereka menyampaikan ada masalah itu, biasanya ya saya tunggu beberapa waktu, apalagi ini kan Senin besok pas, sehingga saya tidak mau mengganggu konsentrasi anak-anak belajar, sehingga selesai pas baru nanti saya akan masuk kelas itu dan bicara dengan teman satu kelasnya.
yang saya lakukan selama ini seperti itu, pendekatan saya. Oke, baik. Untuk pendekatan ke siswa itu selain dari Bu Memi ya selaku gurunya itu mungkin ada peran lain yang sekiranya dapat membantu Bu Memi untuk menyelesaikan permasalahan siswa? Kalau selama saya masih mampu, biasanya ya saya selesaikan sendiri. Baru nanti kalau saya tidak mampu, karena kebetulan saya di situ sebagai wali kelas, jadi guru dan juga wali kelas. Biasanya kan kalau kelas lain itu kalau ada permasalahan yang sekiranya saya belum bisa mengatasi, saya minta bantuan ke diskusi dulu ya, diskusi dengan sesama guru yang mengajar di kelas itu. Saya punya masalah seperti ini, saya sudah berusaha menyelesaikan seperti ini, tapi hasilnya kok belum seperti apa yang saya inginkan. Langkah yang bisa saya lakukan seperti apa? Kalau sudah seperti itu saya terapkan, masih misalnya masih belum sesuai dengan harapan saya akan konsultasi dengan wali kelas dan guru BK di kelas itu untuk membantu saya. Begitu menurut? Baik, berarti dibantu dengan guru BK ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu Memi? Sudah itu saja. Ya. Dari coaching yang sudah kita lakukan tadi Bu Memi, mungkin bagaimana perasaan Bu Memi sekarang? Plong, sedikit plong ya Bu. Mau tidak mau itu tetap jadi beban. Saya pikir, kok ada seperti ini di kelas saya yang selama ini saya pikir fine saja. Mereka guyup ketika ada berusaha itu ya bercanda. Kemarin waktu hari guru pertemuan itu ya dia ikut, ternyata di balik itu ada sisi yang disembunyikan mereka dari saya, dan baru mereka kesempatan. Saya merasa dengan coaching hari ini sudah punya gambaran lah. Oh berarti dari apa yang ditanyakan Bu Nurul, selain berarti paling tidak saya harus ada tidak yang murid saya yang curhat ke saya, paling tidak saya bisa secara berkala mengingatkan anak-anak, kemudian ya istilahnya menyisipi dengan karakter-karakter, kemudian mereka bersatu keluarga, tidak boleh ada rasa seperti kalau ada masalah maka bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu komunikasi, mengetahui dari hati ke hati. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan Pak, ada itu mengetuk mata hati itu Bu. Iya Bu Memi, saya setuju sekali. Dan ini Bu Memi yang menyimpulkan sendiri loh ya. Iya betul. Betul sekali Bu Memi, saya sependapat. Dan memang siswa itu seperti itu Bu Memi ya, karena berbagai latar belakangnya juga Bu Memi tentunya sudah sangat memahami siswa-siswanya sendiri. Jenengan tadi juga akhirnya sudah mengetahui bahwa bagaimana Bu Memi tadi, bahwa setiap berkala seperti itu. Bagus sekali Bu Memi. Alhamdulillah sudah plong ya. Alhamdulillah sudah benar. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup. Oke. Iya, terima kasih Bu Memi. Sama-sama Bu Nurul. Ya, terima kasih ya. Sangat luar biasa coaching kita hari ini. Saya perhatikan tadi. Terima kasih Bu Dian. Untuk Bu Nurul, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah perasaan saya senang, lega, karena dimana mungkin dengan tadi saya melakukan coaching bisa meringankan beban dari coach saya tadi seperti itu. Walaupun memang sebenarnya yang memberikan solusi adalah coach. Iya. Setelah saya melakukan pengamatan tadi ya, untuk alur ceritanya tadi sudah terlihat, jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah terlihat sangat jelas ya. Tadi Ibu sudah membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, tadi Ibu kan sudah melakukan coaching pada Bu Memi. Mungkin indikator ketercapaian yang sudah Ibu kembangkan apa saja? Ya, terima kasih Bu Dian. Untuk kompetensi yang sudah berusaha saya kembangkan adalah yang pertama melakukan presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot, dan juga yang ketiga adalah mendengarkan aktif seperti itu. Nah tadi hal ini dibuktikan dari setiap saya memberikan pertanyaan itu Bu Memi tadi selaku coach itu akhirnya beliau menyadari bahwa apa yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian juga apa hal yang perlu dibenahi seperti itu sehingga permasalahannya dapat terselesaikan. Dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang
dibuat itu dapat memancing dan juga menggali informasi lebih banyak seperti itu. Iya, berarti dari tadi Bu awal kan menetapkan hanya kompetensi pertanyaan apa saja Bu ya. Tapi tanpa disadari Ibu sudah mengembangkan ketiga kompetensi tadi Bu ya. Jadi mulai dari kehadiran penuh sama mendengar aktif Bu ya. Baik, saya akan melakukan refleksi Bu ya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Nurul tadi sudah baik ya dalam melakukan coaching, sudah terlihat alur ceritanya. Bu Nurul juga sudah membantu Bu Memi untuk membantu menyimpulkan seperti itu. Jadi Bu Memi tanpa disadari bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Memi yang ada di kelas. Sekarang saya gantian bertanya pada Bu Memi ya. Bagaimana perasaan Bu Memi? Baik, sudah belum nyaman, senang. Ternyata dengan coaching itu ketika kita berkomunikasi berbicara dengan coach ya, itu bisa mencerahkan wawasan kita, bisa membuka pikiran-pikiran kita ketika kita menghadapi suatu istilahnya problem. Itu kemudian perasaan saya. Iya, jadi tanpa disadari tidak hanya ada di angan-angan untuk menyelesaikan masalah itu. Betul. Lalu dengan coaching ternyata, setelah itu manfaatnya bagi saya itu luar biasa sekali. Iya, terima kasih Bu Memi sama Bu Nurul untuk coaching saya hari ini. Saya rasa cukup. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian, Pak Arif. Selamat siang juga Bu Nurul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Alhamdulillah. Baik, Pak Arif dan Bu Dian, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Nah, untuk coaching pada hari ini yang bertindak sebagai coach dan coaching siapa? Saya nanti bertindak sebagai coach dan Bu Dian nanti sebagai coachnya. Oh baik, berarti coachnya adalah Pak Arif, coachingnya adalah Bu Dian. Nah, Pak Arif selaku coach di sini hari ini saya selaku observer atau supervisor akan menilai Pak Arif selama melakukan coaching. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam coaching itu kan ada alur tinta. Yang pertama adalah tujuan, adanya identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, untuk kompetensi dari coaching itu kan ada 3, yakni present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Nah, dari Pak Arif, dari ketiga kompetensi inti coaching ini, menurutnya Pak Arif yang ingin ditingkatkan kompetensi apa? Kompetensi yang kedua yang mendengarkan. Oh iya, jadi kompetensi kedua ya yang mendengarkan aktif. Dari skala 1 sampai 10, kompetensi dari mendengarkan aktif Pak Arif itu di nomor berapa? Kalau saat ini mungkin masih di angka 7 atau 8. 7 atau 8 ya, baik. Oke. Harapannya di angka berapa Pak Arif? Dimaksimalkan sampai 10. Dimaksimalkan sampai 10. Iya. Baik. Oke. Pak Arif, jadi setelah coaching ini nanti saya juga nanti akan menjabarkan dari hasil adanya refleksi juga dari Pak Arif sendiri, dan juga nanti ada umpan balik seperti itu. Baik, langsung saja proses coaching. Ya, Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Arif. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak Arif. Cuma ini tadi ada sedikit permasalahan di kelas Pak Arif. Gimana? Tadi kan saya selesai pembelajaran ini Pak Arif. Saya kok merasa anak itu kurang bersemangat Pak Arif dalam pembelajaran. Iya, sih anak kurang bersemangat ketika pelajaran pendidikan ya. Iya Pak Arif. Nah itu hari ini saja atau sebelumnya seperti itu Bu?
Saya perhatikan tidak hanya hari ini Pak, jadi beberapa hari yang lalu itu anak-anak juga merasa bosan, kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran saya. Oh, jadi anak-anak kurang bersemangat ketika pelajaran pendidikan ya. Iya. Nah itu kira-kira kalau pendidikan kenapa? Mungkin permasalahannya itu saya dalam mengajar itu strategi yang saya gunakan itu saja Pak. Jadi tidak ada kombinasi inovasi dari strategi yang saya gunakan. Berarti anak-anak butuh inovasi yang baru dalam pembelajaran begitu ya? Iya Pak, kira-kira seperti itu untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah anak-anak seperti itu ya, hanya di jam jenengan atau di jam-jam guru yang lain Bu? Sementara ini karena saya itu merombong semua pelajaran Pak. Jadi di sekolah saya itu kekurangan guru, khususnya guru mapel ya. Jadi anak-anak itu hanya bertatap muka dengan saya, kecuali kalau ada halangan itu baru dipegang guru lain. Jadi yang mendominasi pelajaran di kelas itu saya. Oh jadi kesadaran anak-anak itu selalu bisa menjadikan dia selalu guru kelas gitu Bu ya? Iya. Nah kalau untuk jenengan siapa saja yang seharusnya nanti berperan aktif dan juga ikut membantu kaitannya dengan untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar, itu siapa aja yang harusnya ikut bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab penuh itu saya Pak Arifin. Tapi mungkin di dalam mengatasi permasalahan itu saya butuh kolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin perlu berkomunikasi juga dengan kepala sekolah untuk bagaimana cara merancang pembelajaran yang baik. Dan itu sudah dilakukan mulai mungkin? Rencananya itu Pak Arif, saya akan melakukannya. Nah kalau jenengan lakukan itu kira-kira nanti akan jenengan lakukan mulai kapan? Dan siapa saja nanti akan terlibat? Jadi saya itu ingin merancang pembelajaran Pak Arif, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu kan saya menggunakan metode ceramah, hanya penugasan, mungkin seperti itu aja. Jadi saya ingin mengubah strategi saya menjadi lebih inovatif agar anak-anak itu lebih bersemangat. Rencananya 2-3 hari lagi Pak, karena untuk membuat rancangan itu kan butuh proses. Jadi 2-3 hari lagi. Iya, jadi akan langsung dilaksanakan Ibu yang tentunya dengan tadi dengan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah untuk kolaborasi dengan guru-guru yang lain itu sudah atau baru akan dilaksanakan Bu? Ini karena rancangan saya kan akan saya lakukan 2-3 hari, jadi baru mau akan saya lakukan. Baru mau akan dilakukan. Jadi dengan terus harapan jenengan nanti setelah dilakukan sudah kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, terus melakukan eksekusi terhadap anak-anak, perubahan dari cara mengajar ya ke lebih lebih bervariatif seperti itu ya. Nah harapan panjenengan nanti akhirnya seperti apa? Jadi setelah saya melakukan kolaborasi, mungkin sharing dengan teman, koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin di dalam penerapan rancangan pembelajaran saya itu bisa lebih baik. Jadi saya nanti bisa mendapat masukan-masukan gimana merancang pembelajaran yang baik. Misalnya nanti di dalam penerapan strategi pembelajaran itu untuk materi ini mungkin strategi apa yang baik, mungkin untuk materi yang lain strategi apa yang baik. Jadi nanti anak itu sudah tidak bosan lagi Pak. Mungkin seperti itu. Iya, jadi ternyata selama ini solusinya itu ada pada dirinya sendiri ya, dan mungkin sudah diupayakan nanti seperti apa hasilnya, gitu Bu ya? Iya, ternyata kok muncul ya Pak Arif ya setelah kita melakukan pertemuan. Gimana? Perasaan panjenengan gimana setelah ngobrol dengan saya pada siang hari ini? Perasaan saya senang Pak Arif. Jadi saya itu tidak hanya apa tadi, bagaimana Pak Arif tadi kok belum pas saya. Perasaan panjenengan bagaimana setelah ngobrol dengan saya dan akhirnya jenengan menemukan solusi yang ternyata memang sudah jenengan laksanakan, yang sudah ada dalam rancangan pelaksanaan jenengan? Solusi tadi.
Iya. Solusinya tadi saya bisa merancang pembelajaran itu dengan baik, dengan melakukan kolaborasi, sharing dengan teman, jadi bisa mengatasi permasalahan anak yang kurang bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian ya sudah bertemu saya pada siang hari ini. Sudah pulang ya? Ya, terima kasih sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih kepada Bu Dian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana Pak Arif perasaannya? Alhamdulillah sedikit lega sudah melaksanakan coaching tadi ya selama Bu Dian sama kurang lebih beberapa menit tadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Menurut Pak Arif, dari coaching yang sudah dilakukan Pak Arif itu, menurut Pak Arif itu apa hal yang sudah baik yang dilakukan Pak Arif? Tadi saya sudah semaksimal mungkin untuk berusaha mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha mendengarkan tanpa menyela. Jadi itu yang memang yang kemampuan yang ingin saya miliki dan ingin saya kembangkan seperti itu Bu. Dan nanti akhirnya bisa memberikan pertanyaan yang nyambung dengan apa jawaban dari coaching. Oke, baik. Jadi tentang kompetensi pendengaran aktif ya. Iya. Kalau menurut Pak Arif, tadi kan di awal tadi waktu saya tanya skalanya di angka 7-8 ya. Iya. Kalau setelah melakukan coaching tadi, kira-kira di angka berapa? Mungkin di 8,5 9. Alhamdulillah ada peningkatan ya Pak Arif ya. Oke. Kalau untuk tindakan selanjutnya setelah ini apa Pak Arif? Setelah ini saya akan melakukan apa itu namanya? Akan melaksanakan evaluasi terkait apa yang sudah saya laksanakan, efektif apa tidaknya. Itu kan tetap saya melakukan refleksi dan juga evaluasi. Seperti itu Bu. Begitu ya Pak Arif ya. Oke, itu jadi refleksi dari Pak Arif. Nah, kemudian izinkan saya menyampaikan hasil penilaian saya dari coaching tadi ya Pak Arif ya. Untuk yang pertama itu terkait alur tirta. Alhamdulillah tadi Pak Arif sudah sangat baik dari alur tirta tadi sudah runtut dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian dari rencana aksi maupun tanggung jawab. Alhamdulillah sudah runtut dan semua sudah dilakukan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua dari kompetensi tadi, saya sependapat dengan refleksi dari Pak Arif tadi bahwa memang kompetensi dari mendengarkan aktif Pak Arif itu sudah sangat baik, sangat bagus, dan juga ada kesadaran penuh dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Dian tadi. Nah, hal itu dibuktikan dari Bu Dian sudah memancing Bu Dian untuk memunculkan suatu rencana, suatu solusi dari permasalahannya Bu Dian, seperti itu. Sudah bagus Pak Arif. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi Pak Arif terkait coaching? Alhamdulillah mungkin cukup. Cukup. Baik. Kemudian saya akan ke coaching ya Bu Dian. Bagaimana perasaannya Bu Dian setelah di coaching oleh Pak Arif? Alhamdulillah ini sudah mengalami pencerahan. Alhamdulillah. Oke. Perasaannya bagaimana? Perasaan saya senang Bu. Senang ya, alhamdulillah. Oke. Berarti tidak ada yang disampaikan lagi ya? Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Soal permasalahannya juga sudah terselesaikan. Iya. Alhamdulillah. Baik. Di sini saya akhiri jika sudah tidak ada hal yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meni dan Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pada siang hari ini kita akan nanti akan melakukan coaching ya. Siapa nanti yang coachnya dan siapa yang menjadi coachingnya? Saya Pak Arif coachnya Bu Nurul.
Jadi nanti coachnya Bu Memi, coachnya Bu Nur. Ya, pertanyaan itu Bu Memi. Nah, nanti dari ketiga kompetensi dari coach itu dari hadir penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga pakaian berbobot. Nanti mana dari ketiga itu yang ingin dengan tonjolkan, yang ingin lebih dengan timbulkan? Mendengarkan aktif, Pak Arif. Yang mendengarkan Iya, aktif itu ya. Ya, baik. Bisa dimulai? Bisa. Iya. Silakan, waktu seluruhnya saya berikan kepada Bu Memi dan Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Halo Bu Memi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Nurul hari ini kelihatan ceria sekali. Iya Bu Memi. Bu Nurul, hari ini kita santai aja ya Bu Nurul, ngobrol-ngobrol santai saja. Ada yang mau disampaikan Bu Nurul pada saya atau diceritakan? Ceria tapi kelihatannya kok dari pandangan matanya tuh menyimpan sesuatu gitu mau yang ngomong. Iya Bu Memi, kelihatannya kan ceria, tapi sebenarnya itu ya pura-pura bahagia Bu Memi. Gitu. Oke, kalau boleh tahu kenapa? Ya masih terkait pembelajaran Bu Memi. Ya biasa anak-anak ya. Jadi akhir-akhir ini kan menjelang ujian semester ya. Itu kan akhirnya tuh saya baca kembali daftar nilai saya amati itu nilai anak-anak itu loh di bawah KKM semua gitu. Jadi 60 kemudian 40, saya tuh heran, padahal saya sebagai guru selama ini ya berusaha, maksudnya bagaimana ya bisa mengaktifkan siswa, padahal berusaha menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti itu, tapi kok nilainya masih di sini gitu loh, gitu Bu Memi. Oke, berarti permasalahannya Bu Nurul adalah nilai murid-muridnya Bu Nurul yang masih di bawah KKM. Baik, kalau boleh tahu apa tujuan yang ingin dicapai Bu Nurul menyampaikan masalah nilai muridnya Bu Nurul yang di bawah KKM dengan saya hari ini? Harapannya ya nilai siswa itu bisa meningkat seperti itu, karena saya sebagai guru kan juga memberikan soal itu ya sesuai yang sudah saya terangkan, apa yang sudah saya bahas seperti itu. Harapannya ya apa yang diterangkan, apa yang sudah diberikan itu mereka bisa mengerjakan dengan baik sehingga menghasilkan nilai yang sesuai harapan seperti itu. Oke, mencapai nilai yang diharapkan. Kalau boleh tahu bisa digambarkan lebih spesifik lagi masalahnya terkait nilai-nilai muridnya Bu Nurul yang di bawah KKM tadi? Iya, dari daftar nilai itu Bu Memi ya, itu misalnya kan saya dalam satu mapel itu kan ada banyak nilai ya, misalnya dari nilai keterampilannya, kemudian dari nilai sikap, kemudian dari kognitifnya seperti itu. Nah itu saya nilai juga masih rendah seperti itu. Nah saya akhirnya saya juga sebenarnya sudah mencari tahu Bu Memi apa ya yang bisa saya lakukan untuk merubah ini. Nah akhirnya alhamdulillah ini kan kita sedang PGP ya. Nah itu kemarin dapat materi dari pembelajaran diferensiasi. Nah itu terus terang saya selama ini itu sebelum saya dapat atau mendapatkan pembelajaran seperti itu, terus terang saya belum melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu alasan bahwa nilai siswa itu ya seperti itu, masih kategori rendah. Baik, berarti menurut Bu Nurul faktor yang menyebabkan nilai muridnya Bu Nurul di bawah KKM bahkan rendah itu karena selama pembelajaran itu Bu Nurul belum mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu apa gambaran Bu Nurul tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa yang mungkin nanti bisa diterapkan di kelasnya pada saat pembelajaran? Iya, dalam pembelajaran diferensiasi itu kan harapan saya atau rencana saya itu saya memberikan diferensiasi dari kontennya, kemudian mungkin dari prosesnya, mungkin saya bisa memberikan perbedaan proses selama saya pembelajaran, dan juga dengan memberikan siswa itu diferensiasi produk. Oke, dengan pemberian diferensiasi ya, salah satunya adalah diferensiasi produk. Kalau boleh tahu, pernahkah Bu Nurul itu memberikan tugas yang mengarah ke
kepada diferensiasi produk selama ini? Terus terang untuk sebelum diberikan materi pembelajaran diferensiasi, terus terang belum. Oke, berarti Iya, belum. masih sama. Oke, berarti kata kunci yang saya garis bawahi hari ini adalah tentang pembelajaran berdiferensi. Oke, kalau boleh tahu saat ini misalkan kita bicara angka ya, skor ya 1 sampai 10. Saat ini Bu Nurul itu berada di level angka berapa tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin cara Bu Nurul menangani murid-muridnya yang nilainya masih di bawah kakak itu saat ini masih berada pada angka berapa? Di angka 7. Di angka 7. Iya. Ininya Bu Nurul ke angka berapa? Ininya di angka ya sebaik mungkin 9-10. Oke, sebaik mungkin 9. Nah, kalau boleh tahu usaha apa yang sudah dilakukan Bu Nurul atau upaya ya yang bisa dilakukan Bu Nurul agar nilainya ya semua dari 7 bisa naik 7 bahkan bisa sampai pada 10. Iya. Untuk rencana saya itu yaitu tadi saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, hal yang bisa saya lakukan adalah menyiapkan berbagai konten itu tadi. Misalnya ada anak yang audio, misalnya kinestetik atau apapun itu, saya berikan materi dengan berbagai sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua dari proses pembelajaran juga saya bedakan. Jadi sebelum pembelajaran itu mungkin yang belum saya lakukan Bu Memi dari sebelumnya itu melakukan pemetaan siswa. Jadi melakukan pemetaan siswa saya sesuaikan dengan kemampuan kognitifnya seperti itu. Jadi mungkin itu yang kemarin belum saya lakukan dan insya Allah untuk kedepannya saya lakukan. Oke. Cacaran ya, berarti Bu Nurul nanti akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi baik itu konten maupun proses yang selama ini ternyata ketika melakukan proses pembelajaran itu Bu Nurul belum memetakan kebutuhan belajar murid. Kapan rencana Bu Nurul akan melakukan pemetaan belajar murid ini? Iya, untuk rencananya itu karena dalam melakukan persiapan penyiapan kemudian modul ajarnya itu kan juga sedikit berbeda ya Bu Memi ya dengan pembelajaran biasa antara diferensiasi dengan pembelajaran yang selama ini saya ketahui itu kan ada perbedaan. Tentunya butuh persiapan kurang lebih 2-3 hari insya Allah action untuk melakukan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Oke, 2-3 hari akan mempraktekannya ya. Selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada langkah lain untuk mengatasi muridnya agar nilainya bisa di atas kakek? Mungkin selama ini upaya yang sudah Bu Nurul lakukan selain kalau pembelajaran diferensiasi belum dilakukan ya, mungkin selama ini mungkin secara tidak langsung tuh Bu Nurul sebetulnya sudah melakukan upaya itu tetapi ternyata belum berhasil gitu. Ada nggak kira-kira? Iya, ada. Yang sudah saya lakukan itu pendekatan ke siswa. Jadi biasanya waktu siswa itu mengerjakan tugas itu saya dampingi. Harapan saya ya setelah saya dampingi saya dekati satu persatu. Kadang itu harapan saya bisa mendeteksi, oh ternyata ini masih di sini kemampuannya, oh ternyata ini sudah bisa, oh ini nggak bisa di sini. Jadi dengan mendekati siswa dan juga kadang saya waktu istirahat atau apa itu saya memberikan waktu luang itu untuk curhat. Kadang saya juga ingin mengetahui kenapa ya anak ini kok bisa pintar, kenapa anak ini kok agak agak low seperti itu. Nah ternyata juga dari latar belakang keluarga itu juga sangat berpengaruh. Oh ternyata ini ada yang ditemani ibunya, makanya dia bisa. Nah seperti itu. Jadi hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan harapan saya itu nilainya lebih baik itu selain diferensiasi juga pendekatan ke siswa dan juga mengetahui latar belakang atau profil siswa itu tadi. Oke, nah selain diferensi berarti pendekatannya pendekatan secara persuasif ke anak, kemudian juga mengetahui profil belajarnya siswa. Nah, baik kita kembali lagi tentang rencana tadi 2-3 bulan lagi. Kira-kira ketika nanti Bu Nurul menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu ada yang membantu atau Bu Nurul melakukan secara mandiri? Tentunya untuk diferensiasi ini yang pertama saya menyiapkan itu tadi Bu ya terkait administrasinya dan untuk siswanya. Yang kedua itu tentu saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat atau guru lain. Nah ini dalam hal apa? Yakni dalam hal pengetahuan kognitif awalnya. Karena saya kebetulan mengajar kelas 4 Bu Memi, jadi saya mungkin nanti minta bantuan guru kelas 3. Jadi karena guru kelas 3 kan mungkin yang lebih mengetahui pengetahuan sebelumnya. Oh anak ini tuh
belum bisa ini misalnya, oh ini sudah bisa ini. Jadi saya tentu tidak bisa berjalan sendiri untuk memperbaiki nilai ini. Saya juga butuh bantuan atau kolaborasi dan koordinasi dari rekan sejawat yang lain, dan tentunya juga dukungan penuh dari kepala sekolah. Oke, baik, 2-3 hari lagi Bu Nurul mau praktek ini Ya. Insya Allah nanti 1 minggu lagi kita ketemu, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya ingin tahu bagaimana perbedaan pembicaraan hari ini dan 1 minggu yang ke depan. Kakak 1 minggu sudah melaksanakan, nanti bedanya. Baik Bu Nurul, apa yang dapat Bu Nurul simpulkan dari kegiatan coaching hari ini dengan saya? Alhamdulillah setelah saya curhat dengan Bu Memi, alhamdulillah saya lega dan akhirnya memunculkan banyak solusi dari permasalahannya Bu Memi. Yang pertama tadi pembelajaran diferensiasi, dan dalam melakukan pembelajaran diferensiasi yang saya butuhkan adalah kolaborasi, koordinasi dari rekan dan juga kepala sekolah. Kemudian juga selain diferensiasi, akhirnya saya juga menyadari bahwa dibutuhkan juga pendekatan ke siswa dan juga mengetahui latar belakang siswanya. Oke, itu ya yang dapat disimpulkan Bu Nurul. Kalau perasaannya bisa lebih dideskripsikan lagi untuk hari ini? Alhamdulillah perasaan saya senang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Nurul. Coaching hari ini luar biasa. Terima kasih pengalamannya. Solusi sudah ditemukan Bu Nurul. Bu Nurul juga sudah merasa nyaman, lega. Sampai ketemu lagi 1 minggu. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bu Memi. Waalaikumsalam Pak. Tadi sudah saya perhatikan bagaimana ketika jenengan coaching bersama dengan Bu Nurul. Ya alhamdulillah tadi secara garis besar sangat bagus. Tadi saya lihat tujuannya juga sudah jelas, ada dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Terus indikatornya ditambah dengan rencana aksinya. Tadi membahas tentang pembelajaran diferensiasi Bu ya. Iya, itu pembelajaran diferensiasi sebagai salah satu solusi dari Bu Nurul untuk mengatasi muridnya yang nilainya masih banyak di bawah KKM. Iya. Terus untuk kompetensi itu yang jenengan ingin tingkatkan tadi, yaitu dengan kompetensi yang mendengarkan aktif. Iya. Tadi saya perhatikan tidak ada satu kalimat pun yang muncul dari jenengan ketika Bu Nurul memaparkan jawabannya. Itu artinya jenengan sudah sangat baik dalam mendengarkan. Dan tadi umpan balik yang jenengan berikan, pertanyaannya itu sangat runtut. Jadi sudah sangat bagus, sudah memenuhi dari mendengar aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus selanjutnya, kira-kira apa yang ingin jenengan tingkatkan lagi? Kalau tadi mungkin di jenengan berada di nilai berapa dalam mendengarkan, kalau sekarang kira-kira sudah ada peningkatan apa belum? Sudah Pak, kalau saya itu kadang kehilangan fokus ya Pak. Kadang kalau kita mendengarkan orang curhat itu kadang saya sempat ngeblank. Kalau dulu itu mungkin saya pada angka 7,5, tapi kalau setelah kegiatan coaching hari ini sudah ke level angka 9, karena saya sudah bisa memahami pernyataan-pernyataan coaching. Kemudian dari situ saya mencoba mendengarkan, terus saya ajukan pertanyaan berikut dari jawaban-jawaban coaching itu. Nah itu kalau kemarin berdasarkan rupol kita itu termasuk dalam kemampuan empati yang sudah mulai tumbuh seperti itu Bu ya. Betul. Iya, terima kasih. Sekarang ke Bu Memi, Bu Nurul. Nah, kita terus sebagai coachingnya tadi ya. Iya. Bagaimana perasaan jenengan tadi setelah coaching bersama Bu Memi? Alhamdulillah setelah di coaching oleh Bu Memi saya merasa lega. Iya. Bu Memi selalu coach itu tanpa saya sadari bisa memancing atau menggali diri saya itu sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan saya gitu. Ya, alhamdulillah baik, tadi terjadi partner yang luar biasa antara coach dan coaching. Ya. Kira-kira nanti setelah coaching ini ada yang perlu jenengan tambahkan lagi terkait tadi apa yang sudah jenengan obrolkan dengan Bu Memi? Ada yang ingin jenengan sampaikan lagi selain itu? Tadi kita sudah janjian ya Bu Memi ya. Jadi setelah coaching ini nanti insya Allah jika ada waktu
minggu depan itu akan kita bahas lagi bagaimana perkembangannya begitu Pak. Oh, berarti ada rencana berlanjut nanti Iya. untuk di pertemuan selanjutnya. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Memi dan Bu Nurul atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.